Kecewa dengan pihak sekolah, ratusan siswa kelas 12 SMA Negeri Karawang, Jawa Barat menggelar unjuk rasa usai dinyatakan tidak bisa mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP tahun 2025. Kekecewaan para siswa tersebut diduga akibat kelalaian pihak sekolah yang terlambat memasukkan data ke sistem pendaftaran. Sejumlah siswa mengaku kecewa dan menyayangkan kurangnya ketelitian pihak sekolah dalam mengutus administrasi penting tersebut. Menurut salah satu siswa eligible, pihak sekolah harus bertanggung jawab terkait persoalan ini. Sementara itu pihak sekolah terus berusaha memperjuangkan anak didiknya, termasuk dengan membuka komunikasi dengan pihak kementerian terkait dan pihak DPR RI. Ya, merasakan, tidak hanya Anda, saya benar-benar merasakan. Yang selama ini saya anggap semuanya bisa beres, tapi ternyata seperti ini. Kalau mungkin saya cerita singkatnya aja ya Kak ya. Jadi untuk kenapa bisa anak-anak sampai mendemo seperti itu tuh pasti berdasarkan kepada kekecewaan mereka. Jelas, terkhusus untuk siswa eligible yang mendapatkan hak untuk mengikuti seleksi perguruan tinggi melalui jalur prestasi pasti akan merasa kecewa atas apa yang terjadi. Seperti kita tidak bisa mengikuti SNBP karena PDSS ini yang belum selesai diisi oleh sekolah. Kemarin waktu demo juga pihak sekolah sudah menyatakan gitu kan bahwa pihak sekolah memang salah gitu untuk pengisian ini, dan kenapa bisa sampai terjadi ya itu karena memang kekecewaan siswa, murni kekecewaan siswa tanpa ada embel-embel apapun. Jadi kalau boleh saya tegaskan, untuk pelaksanaan demo ini bertujuannya hanya satu, anak-anak meminta kepada pihak sekolah penjelasan mengenai mengapa PDSS bisa sampai tidak selesai, apa yang dilakukan oleh pihak sekolah sampai itu bisa terjadi, dan apa pertanggungjawaban dari pihak sekolah pada siswa yang tidak bisa mengikuti SNBP begitu. Untuk yang lain hal di luar itu yang diberitakan oleh media itu mungkin dari salah satu siswa atau dari salah satu oknum yang berbicara. Namun murni untuk kejadian demo kemarin itu tindakan siswa untuk meminta pernyataan dan pertanggungjawaban dari sekolah. Terus biasanya yang PDSS ini yang biasa melakukan guru apa? Guru BK. Ini bagian BK. Itu yang saya tahu bagian BK. Dan yang saya tahu untuk pengisian PDSS ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab pihak sekolah. Terus kelanjutannya seperti apa? Untuk kelanjutannya, kemarin dari pihak sekolah meminta kami siswa eligible untuk membuat surat pernyataan kompensasi. Kami pun meminta beberapa kompensasi karena memang itu yang ditujukan untuk demo. Nah, pada waktu menghadap ke Jakarta itu ke Kementerian sama DPR ya, sempat ikut ya? Saya sempat ikut, saya kebetulan diminta sama anak-anak yang lain untuk saya ikut karena untuk melihat menjadi saksi bahwa memang sekolah ini sedang berjuang untuk kelanjutannya. Pas saya ke sana, dari sana saya melihat memang bukan hanya SMA saya, banyak kan ya di berita juga SMA-SMA lain demo gitu. Karena memang ternyata bukan hanya sekolah saya, tapi juga sekolah-sekolah yang lain gitu. Ada sekitar 5.000 sekolah dari data yang saya dapat kemarin yang belum juga sama merasa kecewa gitu kan. Lalu kemarin itu katanya akan dilaksanakan agenda rapat dari DPR dengan para pihak berwenang lainnya untuk ini. Berarti yang dari kementerian belum ada solusi ya? Nah, kalau untuk yang dari kementerian itu kemarin kan ada pembukaan lagi tuh PDSS, tapi ternyata itu tuh untuk finalisasi bukan untuk pengisian. Sedangkan beberapa sekolah katanya kan masih banyak yang belum melakukan pengisian secara utuh ya, jadi butuh gitu. Nah, makanya meminta ke DPR untuk diisi, maksudnya untuk bisa mengisi lagi.
itu ini pribadi. Ya, ini pribadi. Apakah ini ada unsur kesengajaan? Karena banyak sekali sekolah-sekolah yang persis sama dengan saya. Mungkin kalau saya boleh bilang ini kesengajaan atau bukan, pernyataan saya mungkin saya merasa pihak sekolah saya sudah sangat bertanggung jawab, tapi mungkin memang lalai dalam pengisian di sini adalah waktu. Gitu. Kalau untuk disengaja mungkin itu karena waktu yang mepet, gitu, pengisian waktunya yang mepet. Tapi kalau untuk tanggung jawab, saya bisa lihat mereka bertanggung jawab setelahnya, walaupun ini sudah terjadi. Tapi saya tetap kecewa, jelas saya kecewa, karena mau bagaimanapun disengaja atau tidak disengaja, ini bukan sesuatu hal yang sangat menguntungkan. Ini sangat amat merugikan gitu loh Pak. Jadi kalau untuk saya melihat dari pihak sekolah, saya harus bertanggung jawab bagaimanapun caranya. Jadi kalau saya bilang pihak sekolah saya bertanggung jawab, saya bisa lihat dari yang kemarin itu bertanggung jawab. Hanya bagaimana apapun tanggung jawabnya, karena mereka mengakui mereka lalai. Kami dari pihak sekolah ya bisa menerima apa yang disampaikan oleh para siswa, itu sebagai ungkapan rasa kekecewaan mereka semuanya. Jadi sekolah menerima ungkapan siswa seperti itu karena rasa kekecewaan. Begitu ya Pak ya. Kemudian selanjutnya pihak sekolah mengakui ada suatu kelalaian, ya artinya kelalaian sekolah apapun itu karena sudah terjadi, dan ini dianggap secara umum sekolah melakukan suatu hal. Nah, kenapa demikian? Atau apa penyebabnya ada kelalaian? Sebenarnya kalau kami sampaikan yang cukup memadai, sebenarnya bukan kok sekolah itu yang ya, semua itu sudah dikerjakan. Hanya tahun ini peminat dari PPSS itu dari setiap tahunnya jumlah siswanya meningkat, gitu ya Pak ya. Konsekuensi dari jumlah siswa yang meningkat untuk mengikuti PPSS ini, akibatnya waktunya harus lebih panjang dibandingkan dengan waktu-waktu yang tahun lalu gitu. Dan ini faktanya dari pihak sekolah itu juga memberikan waktu yang kurang, artinya dibandingkan dengan tahun lalu itu lebih panjang tahun lalu, sementara peserta kita tahun lalu mungkin lebih sedikit dibandingkan tahun sekarang gitu, sehingga semua sudah dikerjakan, semua data itu sudah dikerjakan Pak, sudah diupload ya, sehingga ada beberapa semester yang belum terupload. Nah, dalam sistem penguploadan itu juga ada yang beda-beda dari sekolah satu dengan sekolah lain, bukan ya Pak ya. Nah, dari kita kan menggunakan informasi mengupload secara keseluruhan nilainya per semester dari setiap seluruh siswa. Beda dengan manual, kalau dengan manual satu siswa upload nilainya semester 1 sampai semester 5, begitu kan Pak. Nah, kita kan semua mengimpor datanya itu secara keseluruhan, sehingga upload nilai itu per semester secara keseluruhan, jadi secara siswa semuanya gitu. Jadi tidak bergerak satu-satu gitu, sehingga pada waktu berakhir itu nilai kita itu yang terupload itu ada 3 semester ataupun data siswa dan semuanya maksimal. Itu aja itu yang terjadi. Nah, sehingga bagaimana dengan tindak lanjut sekolah otomatis gitu ya Pak ya. Sekolah itu kami terpanggil karena kami juga merasakan bagaimana kejadian sekolah sudah melakukan upaya-upaya Pak ya. Satu, pada
sudah datang ke kementerian. Ya, kemudian dari hasil kementerian itu yang divideokan, dan itu ada videonya Pak, itu ada videonya Pak kementerian. Nanti kementerian akan dibuka lagi kan gitu. Tapi setelah dibuka lagi ada persyaratan di sana, hanya yang finalisasi saja itu kan. Nah akhirnya kita nggak kenal lagi, dan ternyata apa yang kita lakukan ini tidak hanya cukup sampai di sini, kita berangkat lagi Pak. Jadi upaya-upaya sekolah itu sudah berkembang, kemudian ke BPN. Kemarin kami di BPN, saya ikut, dan di sana tidak hanya saya sendiri, tapi dari luar Jawa banyak sekali. Bahkan kalau yang kemarin saya ketemukan itu pada waktu itu kemudian dari Cianjur, dari Medan, dari Palembang, dari Lampung, semuanya. Nah, dan sepertinya mungkin sudah menjadi cara, ya, mungkin harapan kita ya dari kementerian, dari perguruan padahal ya kalau dibuka jam hanya jam 2 jam aja udah semuanya beres, terakomodir semua. Nah jadi sekolah tidak. Kemudian dari pimpinan pun juga langsung ke Pak, bahkan sudah ke KDN juga gitu Pak. Ya kan jadi udah, dan itu juga sudah diakomodir. Terus ke Ibu Salika yang dulu mantan bupati, semua sudah dibantu. Hanya artinya apa? Itu satu bentuk bahwa sekolah itu tidak ada. Dan kami ke sana itu tidak hanya sendiri tanpa perwakilan siswa, enggak Pak. Saya membawa siswa sebagai bukti ini kejadian yang sebenarnya bukan hanya SMA 4 saja, dan mereka juga bertemu dengan apa yang saya bawa, siswa saya juga bertemu dengan siswa-siswa dari sekolah lain, dan kebetulan juga ada. Nah ini bentuk upaya sebenarnya Pak ya. Jadi untuk kita tetap mengejar bagaimana istilahnya belas kasihan dari tidak egoisme dari perguruan tinggi. Sebenarnya kalau kami berpikir ketika dibuka 1 jam 2 jam sudah semuanya ada masalah, dan ketika itu sudah dibuka semuanya mengenai apakah itu nanti diterima atau lolos dalam calon PTSS itu bukan kewenangan kami, itu kewenangan kita. Tetapi dengan cara membuka itu pun membuka portal dan membuka kesempatan untuk pengisian upload siswa yang mau jalur eligible ini, dampak positif itu juga berdampak sangat besar, yaitu juga akan terjadi gejolak yang berubah seperti itu Pak. Sebenarnya itu yang dilakukan sekolah Pak ya. Jadi sudah sampai kemana-mana. Dan lalu bagaimana Pak hasilnya? Kita masih berjuang, dan saat ini rekan-rekan kita yang berada di Jakarta bisa menjadi hari ini posisi belum, dan kami tetap berkomunikasi terus dengan rekan-rekan kita. Tujuannya tetap sama, yaitu membuka portal pengisian PTSS kembali, meskipun hanya dalam waktu yang singkat, tapi tidak mengklasifikasikan kasus per kasus, karena setiap sekolah itu kasusnya beda-beda ya Pak ya. Ada yang datanya belum lengkap, ada yang datanya hanya lengkapnya berapa semester, ada yang belum semuanya siswa dan nilainya belum terupload. Jadi kasusnya beda-beda. Jadi pengennya ya dibuka lah. Lalu usaha yang lain yang harus disampaikan pada yang khususnya orang tua, kami juga menyampaikan semuanya melalui wali kelas dan juga sekolah
kepada para siswa seandainya perjuangan kita ini gagal ya, ataupun nah ini baru dibahas atau baru dicari cara yang terbaik, solusi yang terbaik. Nah, ada satu ungkapan di sana, ada satu poin yang mungkin bisa saya jadikan penyelesaian atau mungkin bentuk pembacaan yang akan disampaikan. Kita akan mendengarkan siswa cara memberikan bimbingan belajar secara khusus untuk siswa-siswa kita yang sudah masuk ke eligible. Dan ini masih kami godok karena tidak semata-mata itu hanya ucapan belaka kemudian tanpa ada persiapan yang sebagainya. Itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Jadi kami mohon kepada para bisa membantu kami untuk ya menghindari semua atau minimal mengurangi gejolak-gejolak yang ada di bawah sehingga semuanya akan menjadi lebih kondusif. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dari Karawang, Jawa Barat, Ujang Heriadi untuk Tri Berita mengabarkan.